Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatihah Dustalwar. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nasional, Program Studi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai peran dan strategi Greenpeace Indonesia dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Jakarta. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai latar belakang Greenpeace. Pada tahun 1971, sekelompok aktivis dari Vancouver, British Columbia, Kanada, memiliki motivasi dan visi untuk menjadikan dunia hijau dan damai. Oleh karenanya, didirikanlah organisasi Greenpeace. Greenpeace sendiri merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang fokus dalam menangani isu lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan, pencemaran air, pencemaran udara, energi, dan kelautan. Dalam mengungkapkan masalah-masalah lingkungan global, Greenpeace menggunakan aksi konfrontatif, kreatif, dan tanpa kekerasan, serta mendorong solusi-solusi yang memungkinkan terwujudnya masa depan yang hijau dan damai. Saat ini, Greenpeace telah memiliki 2,8 juta pendukung di seluruh dunia yang berada di 41 negara termasuk Indonesia. Pada tahun 2005, terbentuklah Greenpeace Indonesia. Salah satu isu lingkungan hidup yang akan saya bahas adalah mengenai polusi udara, khususnya di Jakarta. Namun, sebelum saya melanjutkannya, saya akan memberi informasi sedikit mengenai definisi dari polusi udara tersebut. Polusi udara atau pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana adanya kehadiran satu dan lebih substansi zat kimia di atmosfer dalam jumlah yang banyak dan memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia. Berdasarkan hasil pemantauan Greenpeace di beberapa wilayah pada tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan bahwa di mana Jakarta Selatan mencapai 42,2 mikrogram per meter kubik dan Jakarta Pusat mencapai 37,5 mikrogram per meter kubik. Dengan kata lain, konsentrasi partikulat 2,5 di kota Jakarta mencapai 4 kali lipat di atas batas aman tahunan menurut standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 10 mikrogram per meter kubik, dan bahkan melebihi batas aman tahunan menurut standar nasional pada Peraturan Perundangan Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, yaitu 15 mikrogram per meter kubik. Hal ini menyebabkan bahwa kualitas udara di Jakarta telah masuk ke level tidak sehat. Selain itu, dalam sebuah laporan Greenpeace bersama Harvard, polusi udara yang berasal dari pembangkit listrik batu bara juga dapat meningkatkan risiko kematian dini hingga mencapai 6.500 jiwa per tahun setiap tahunnya. 115 diantaranya adalah anak-anak yang mengalami infeksi saluran pernapasan. Selain itu juga dengan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang beraktivitas di Jakarta setiap harinya, menyebabkan kualitas udara menjadi buruk. Seringkali pasti kita selalu bertanya-tanya, dari mana sajakah polusi atau pencemaran udara tersebut berasal? Di sini saya akan membahas bahwa pencemaran udara terjadi karena adanya dua sumber. Yang pertama, pencemaran udara akibat sumber alamiah atau natural source. Yang kedua, pencemaran udara yang berasal dari kegiatan manusia atau anthropogenic source. Contoh pencemaran udara akibat sumber alamiah yaitu letusan gunung berapi. Sedangkan contoh pencemaran udara yang berasal dari kegiatan manusia adalah pencemaran udara yang disebabkan dari transportasi dan emisi pabrik. Sumber polutan lain seperti PLTU yang terdapat di sekeliling kota Jakarta dalam radius 100 km turut berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi partikulat 2,5 tersebut. Zat-zat yang membahayakan kualitas udara diantaranya karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat hidrokarbon, dan oksida fotokimia termasuk ozon. Dampak negatif yang terjadi akibat polusi udara ini adalah resiko kematian dini yang tinggi dan kerugian di bidang ekonomi. Salah satu contohnya seperti di Jakarta. Polusi udara telah menelan biaya ekonomi 21,5 triliun rupiah atau 1,7 kali lipat dari defisit BPJS dan setara dengan 26% dari anggaran Kota Jakarta pada tahun 2020.
Landasan teori dari penelitian ini adalah menggunakan perspektif pluralis serta melakukan pendekatan dengan berbagai strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi permasalahan polusi udara khususnya di Jakarta. Perspektif pluralis merupakan pandangan yang dimana kaum pluralis memandang hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan di mana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal. Asumsi-asumsi dasar paradigma pluralis yaitu, pertama, aktor-aktor non-negara adalah entitas penting dalam hubungan internasional yang tidak dapat diabaikan. Kedua, negara bukanlah aktor unitarian, melainkan ada aktor-aktor lainnya, yaitu individu-individu, kelompok kepentingan, dan para birokrat. Ketiga, menentang asumsi realis yang menyatakan negara sebagai aktor rasional, di mana pluralis menganggap pengambilan keputusan oleh suatu negara tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Akan tetapi, demi kepentingan-kepentingan tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, agenda dalam politik internasional adalah luas. Kaum pluralis sendiri menolak bahwa ide politik internasional sering didominasi oleh masalah militer. Demi dapat terwujud tujuan Greenpeace dalam menangani masalah pencemaran udara, maka diperlukan beberapa strategi, di antaranya information politics, symbolic politics, dan leverage politics. Information politics sendiri yaitu kemampuan untuk secara cepat dan tepat mengembangkan informasi yang secara politis berguna dan mengarahkan kemana informasi tersebut akan menghasilkan pengaruh yang besar. Symbolic politics yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol, tindakan-tindakan atau cerita, dan kisah yang mampu menggambarkan dan mewakili isu yang dibawa kepada masyarakat luas. Dan yang terakhir, leverage politics yaitu kemampuan anggota dari jaringan tersebut mengumpulkan para aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat luas, sehingga mampu memperkuat pergerakan yang dilakukan oleh anggota jaringan tersebut. Berikut contoh strategi dan upaya Greenpeace Indonesia dalam mengatasi pencemaran udara di Jakarta. Pada tahun 2018, Greenpeace melakukan aksi dengan memasang pesan melalui poster berukuran besar raksasa atau billboard yang berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Isi dari billboard tersebut ialah gambar orang menggunakan masker dengan hashtag We Breathe the Same Air. Tujuan kampanye ini adalah agar masyarakat mengetahui bahwa kualitas udara di Jakarta masih belum baik, dan agar masyarakat dapat menaruh perhatian serius terhadap permasalahan lingkungan ini. Karena permasalahan lingkungan ini masih berkaitan dengan kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Dan pada tahun 2019, tepatnya di bulan Maret, para aktivis Greenpeace melakukan aksi dengan mengenakan kostum berwarna hitam dan menggunakan topeng berwarna hitam juga, dengan tulisan PM 2,5 di seluruh bagian kostum dan topeng di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya upaya dan strategi yang dilakukan oleh Greenpeace dalam menanggulangi permasalahan polusi udara, maka pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya seperti berikut. 1. Menciptakan ruang hijau atau taman kota di berbagai wilayah di Jakarta. 2. Pembatasan kendaraan bermotor dan mobil di jalan-jalan ibu kota. 3. Pemberlakuan pembatasan usia kendaraan pribadi dibatasi tidak boleh lebih dari 10 tahun. 4. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta yang bahan bakarnya menggunakan gas atau BBG maupun kendaraan listrik. 5. Pengembangan EBT untuk PLTA, PLTM, PLT biomasa, dan PLTU gas buang industri, B30, B100, dan PLB serta PV rooftop atau PLTS. 6. Penggunaan teknologi rendah karbon seperti pembangkit USD, fuel switching atau pengalihan BBM ke gas pada PLTG, GU, dan MG, dan penggunaan campuran biofuel pada PLTD dan lain sebagainya. Demikian video presentasi saya mengenai peran dan strategi Greenpeace Indonesia dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Jakarta. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.